Oke guys, back again to my channel. So pada kali ini kita akan ngebahas pertanyaan besar. Alasan kenapa harus belajar komputer? Ya utamanya sejak dini. Kalau misalnya kita udah berumur ya nggak masalah juga sih. Tapi kenapa sih kita harus belajar komputer, teknologi dan sebagainya? Ada beberapa alasan yang tadi gue udah mulai rangkum dan akhirnya dapat ilhamnya kayak gini. Yang paling pertama, dunia yang berkembang sekarang itu dasarnya teknologi modern. Kita sama sekali berdasarkan penelitian, semakin ke depan dunia ini teknologi semakin dibutuhkan dan yang mendominasi kehidupan itu adalah mesin. Dasarnya mesin itu bahasanya dari komputer guys. Handphone, kemudian alat elektronik lainnya itu berdasar semua dari pengkodean komputer. Setahu gue gitu sih. Kalau misalnya mungkin ada yang salah, lu bisa nambahin di komen. Itu yang paling penting. So, yang bisa kita simpulin, dunia ini 90% lah dikatakan dikuasain oleh teknologi. Jadi nggak ada salahnya kita mengenal teknologi, khususnya di bidang komputer atau PC. Ya, PC itu portable komputer. Insya Allah gitu sih, nggak tahu. Maaf kalau salah. Yang paling pertama yang kita harus tahu, kenapa harus belajar komputer? Yang paling pertama, pekerjaan semakin mudah didapat dengan adanya skill komputer. Percaya nggak percaya, dimanapun kalian bekerja, ketika kalian memiliki skill komputer yang mumpuni, itu budget kalian lebih nambah dibandingkan kita nggak punya skill komputer apapun. Apalagi sejauh ini, yang semua permasalahan, problematika masyarakat itu bisa teratasi dengan cepat menggunakan teknologi komputer guys, dibandingkan kita pakai manual. Kalian bayangin deh sekarang, dulu kita ngirim surat itu harus lewat kantor pos terus sampai dalam beberapa bulan, tapi sekarang setengah detik atau mungkin beberapa menit pun itu tergantung dengan jaringan yang ada dalam wilayah-wilayah tertentu, itu langsung bisa dikirim surat lewat Gmail, WhatsApp kalau misalnya pakai HP. Dan itu teknologinya semua berasal dari komputer. Itu yang paling pertama. Skill kalian bisa nambah. Terus yang kedua, gaji kalian lebih besar dari profesi komputer. Itu udah jelas banget. Apalagi sekarang udah banyak kayak data scientist, terus habis itu developer, programmer, ya. Itu udah masuk. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya kita bahas tentang SDM, sumber daya manusia, khususnya di Indonesia, Jokowi itu membutuhkan 9 juta tenaga di bidang teknologi informasi. Masa sih? Gue tadi udah baca dari satu artikel, coba kita lihat lagi. Nah, kutipannya gini, di suatu artikel ya. Kita butuh lebih banyak pelatihan-pelatihan untuk mengasah kemampuan SDM ilmu teknologi, informasi teknologi, IT. Sehingga mampu menutupi kebutuhan 9 juta talenta digital nasional hingga tahun 2035. Berarti 15 tahun ke depan, Jokowi membutuhkan 9 juta sumber daya manusia dengan pengetahuan ilmu teknologi guys. Teknologi informasi, apapun itu yang mengenai bidang IT, itu Jokowi membutuhkan sebanyak 9 juta orang. Untuk memenuhi target 9 juta talenta digital nasional tersebut, tidak bisa hanya dikerjakan oleh pemerintah, tapi harus dilakukan bersama-sama oleh pemerintah, baik pemerintah, perguruan tinggi maupun swasta. Dan terlebih lagi kalau misalnya mungkin kita nggak sekolah, nggak berpendidikan, tidak ada putus harapan untuk kalian melanjutkan pendidikan sendiri lewat jalur otodidak, mandiri di rumah. Jadi nggak ada alasannya gue nggak sekolah komputer, gue nggak kuliah komputer, gue nggak masuk jadi dosen komputer. Terus kita gaptek, itu nggak ada alasan guys. Makanya ya sebenarnya tinggal dari diri kalian sendiri, dari diri lo masing-masing. Kita tahu komputer ini udah bagus, profesinya udah bagus, gajinya bisa lebih besar. So kenapa sih kita harus mungkin gue nggak bisa kerja, atau mungkin gue punya alasan ini dan sebagainya, gue nggak bisa paham tentang teknologi. Wah, teknologi itu kalau misalnya kita belajar tentang komputer harus pakai bahasa Inggris lah, harus mengerti pengkodingan lah dan sebagainya. Jadi kita nggak ada alasan, karena apa? Semua fasilitas informasi yang tersedia di dalam dunia ini itu kebanyakan udah dirangkum di komputer guys. Itu yang paling intinya. Kenapa kita harus belajar komputer? Informasi semua tersedia di komputer.
Wah, handphone juga bang. Ya handphone sama. Tapi sebelum adanya handphone, setahu gue komputer paling pertama. Setahu gue gitu. Nah, jadi itu tadi Jokowi membutuhkan 9 juta. Ya. Ujar Jokowi saat berpidato di acara Google for Indonesia 2020 di kanal YouTube Google Indonesia. Ya, jadi harapan Bapak Presiden kita Joko Widodo itu kita sebagai sumber daya manusia, apalagi kalian mungkin yang masih muda-muda banget, masih belajar komputer, yaitu pada dialih-alihin lah biar bisa terwujud. Ya, apa salahnya kalau misalnya kita udah banyak pengetahuan tentang ilmu teknologi, kemudian kita turunkan lagi ke anak turun kita? Nggak ada salahnya. So, kemudian ada lagi guys, yang berikutnya adalah, oh ya, gue hampir lupa bacain selanjutnya lagi. Ini di artikel lain lagi gue baca ya. Lantas profesi bidang informasi teknologi, apa yang paling dibutuhkan Indonesia pada saat ini? Dalam rapat Career Service bertajuk Indonesia Salary Guide 2020, hampir semua sektor di Indonesia membutuhkan tenaga ahli di bidang IT. Tuh, gue udah bilang. Jadi, ketika lo itu punya skill di bidang IT mumpuni, masuk ke bidang apapun, pasti lo dapat nilai plusnya. Dan terlebih lagi, ya ini sejauh ini yang kita ketahui bersama, bahwa di setiap profesi masing-masing manusia itu sudah didukung penuh, maksudnya sudah mendominasi banget bahasa Inggris dan komputer. Kalau lu udah punya dua komponen ini, lu unggul dalam setiap bidang profesi. Gue yakin itu, insya Allah seperti itu. Kemudian mulai dari sektor jasa keuangan hingga sektor manufaktur. Untuk sektor perbankan dan jasa keuangan paling tidak ada 4 kemampuan tenaga ahli IT yang paling dibutuhkan, yakni Chief Information Officer dengan pengalaman lebih dari 15 tahun yang bergaji 145 juta sampai 275 juta. Wow. Setahu gua ini buat pengalaman lagi, berbagi wawasan, pengamatan, dan ya kalau pengalaman sih gue belum jadi total freelancer. Kemudian videografi, fotografi itu belum total, tapi sejauh ini yang kadang gue merhatiin para konten kreator, itu rata-rata gaji mereka untuk videografi aja itu ya. Yang video editing lah, video editing kan, kalau videografi itu kan udah mencakup dia record, kemudian dia ngambil tempat, sama habis itu dia editing video footage yang udah dikasih sama dia. Begitu juga tentang fotografi, dia udah moto terus ngedit fotonya. Rata-rata mereka itu gajinya ya setahu gue itu 6 juta ke atas, di atas UMR rata-rata. Apalagi kalian udah punya banyak klien dan sisa nunggu kliennya tuh minta gimana itu. Makanya hubungan yang paling dekatnya kalau misalnya kita mau bahas lagi tentang tingkat profesi yang ringan dari berat. Banyak profesi ringan yang bisa didapatkan dengan adanya komputer. Banyak juga profesi yang tingkatnya berat yang bisa didapatkan dengan adanya komputer. Contoh, gue paling contoh ya, bikin contohnya kayak gini. Yang paling ringan, biaya pengetikan, ini berdasarkan cerita juga ya, gue kadang pernah cerita juga ke teman, ya, ke orang-orang terdekat gue, kemudian ke, ya banyak pihak yang gue bisa dapat informasi dari mereka. Mereka mengatakan bahwa kita mengetik saja, ya ini emang udah gue saksiin juga sih. Kalau misalnya kadang kita yang, apa ya istilahnya, Gen Z lah, kita kan Gen Z. Bukan Gen Z apa milenial sih? Lupa gua. Sorry banget. Kita yang generasi 90-an ke atas, tahun-tahun 90-an lahirnya. Itu pasti ngerasain bahwa gimana sih suka duka kita itu make warnet. Dan di warnet pun tersendiri kita itu masih ingat, insya Allah. Ada jasa pengetikan, dan itu satu pengetikan pun itu udah lumayan banget. Padahal cuma ngetik doang. Apalagi kalau sekarang kalau misalnya kita buka di forum-forum platform freelancer, kebanyakan jasa ketik itu udah menghasilkan 100 lebih. Ketik itu kalau misalnya kita mau pikir ya, satu halaman itu cuma beberapa detik, bahkan menit, dari menit ke detik. Itu kalau misalnya kita udah biasa untuk mengetik sesuatu. Tapi kalau misalnya lu baru belajar ya nggak masalah juga sih. Tapi itu untuk bisa menghasilkan uang, kalau misalnya kita masih mikir, wah itu masih 100 ribu deh cuma satu ketikan, emang 100 ribu. Tapi kalau misalnya 100 ribu dikaliin 10 file atau 10 tugas, 10 jobs, itu bisa jadi 1 juta dalam satu hari. Lu bayangin aja itu. Jadi itu emang luar biasa banget. Kalau misalnya kita punya skill yang tadi yang gue sebut, dari ringan sampai ke beratnya, itu seorang programmer yang menciptakan aplikasi di dalam laptop sendiri. Programmer sejauh ini yang gue tahu ya, itu bisa sampai ratusan juta, tergantung jobs lu gimana. Lu mau jadi web developer, front end
back end developer, ya macam-macam lah, full stack, atau mungkin itu bisa jadi data scientist yang sekarang-sekarang. UI UX juga udah laku banget ya zaman sekarang. Padahal itu kalau UI kan setahu gue ya, UI UX itu bisa ngedesain terus dia melontarkan pengalaman selama dia mendesain aplikasi yang tadi. Baru didesain aja itu udah bayarnya gede sampai jutaan. Nah, maka kembaliin lagi dari kita, dari lo semua, dari kalian semua. Kita itu mau belajar apa enggak? Itu yang paling penting. Kemudian yang next, yang menurut gue itu paling worth it banget dan paling enak, kita itu bisa kerja kapanpun dan dimanapun. Ini khususnya paling enak itu paling menjurus banget kepada freelancer di seluruh tanah air. Bisa kerja dari hutan, kalau misalnya hutan ada wifi ya, gue nggak tahu misalnya mungkin ada, bang kalau misalnya di wilayah gue tuh wifi bisa masuk ke dalam hutan, ya bisa aja kali ya, nggak ada alasan. Kalau misalnya jaringannya sampai ke sana kan nggak ada masalah juga. Bisa kerja dari manapun itu guys, jadi luar biasa. Kita udah nggak perlu langsung kerja dari kantor, kita kerja dari rumah aja udah bisa ngasilin duit. Itu lebihannya sekarang, jadi itu luar biasa banget. Terus tadi itu kita membahas tentang sumber daya manusia, mungkin part 2 gue akan lanjutin membahas tentang kelebihan kita mempelajari ilmu komputer bagi kalian yang masih mungkin duduk di bangku sekolah, apa masih di kuliah, masih SMA, SMP, SD, bahkan mungkin yang belum menginjak dunia pendidikan tapi mau belajar banget tentang hubungannya pendidikan dengan dunia informasi teknologi, yaitu khususnya bidang komputer atau PC. Oke, see you next time. So, thank you banget buat ngelihat video ini. Gua rasa insya Allah bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian. Kalau misalnya mungkin ada yang kurang bener, bang, perkataan lu tentang ini kayaknya kurang bener nih, dipasin di bawah. Gak apa-apa, gak masalah. Kita sama-sama belajar dan menambah wawasan setiap harinya. Jangan bosan-bosan untuk nyalakan notifikasinya, loncengnya. Kemudian subscribe dan tentunya like, komen, dan share video ini jika kalian menganggap bermanfaat. See you next time. Thank you.